Yang Mahita. Mau liate mahali Tuhan di pasahat rohanami tuadopamu. Marpung dohami di ganup jabunami be. Dinapatupahon pertangiangan sektor di ganup Huria. Di Huria Kristen Indonesia HKI Resort Perawang. Di minggu Palmarumot Tuhan. Kami asa donganomu kami asa margogo kami terlumobi di akana masa jompason di luar nami di negara nami nang di Portibion atau di kebaktian evangelisasi sektor atam nanaing taripar di kami pargogoi naposop asaboi gabe sitiopon gabe gogo nang ngulu nami di sigarubari ngalau mangiutoko dohon mangadupi akaha maolon nam akalas nirokan na pinasaan mo Tuhan. Mga mangarade be kami ali Tuhan di bagasan Kristus Jesus martamiak kami Tuhan. Amen. Shalom. Damang do dainang na inaholongan di bagasan Kristus. Mohon dijiton kami majahat rupuk dohon pasahaton cabi taon dalam bahasa Indonesia dengan pertimbangan aka hita na tua-tua dohon akayana kota mudahkan komunikasi dan pangatusion yang mendalam akan firman Tuhan karena kita sekarang berkumpul bersama dengan anak-anak kita dan juga anak-anak kita yang mendengar dan melihat pelayanan HKI Resort Perawang melalui media sosial ini, melalui WA ini, melalui apa yang bisa kita lakukan hari ini. Firman Tuhan membacakan dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang memberitakan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka yang bersama-sama bersorak-sorai. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menibus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat berkat rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Sambutlah rajamu datang. Tomu-tomu ma rajanta naungrok. Di dalam nats ini sangat jelas bahwa firman mengajak kita untuk tetap siaga, kuat dalam segala hal, karena kita tidak terlepas dari kehidupan yang diwarnai penderitaan, kesusahan. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk mencapai kemenangan. Tentu kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan di dalam Tuhan. Yesayas berjuang sambil memberitakan Injil, mempertahankan imannya dan kehidupannya. Tetapi satu pujian yang mulia yang dia terima dari Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak
bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Berita yang dimaksud adalah kabar baik, evangelion. Nah, ini juga tugas yang harus kita emban dalam penderitaan kita. Di saat penderitaan yang mewabah untuk semua dunia, dan mungkin itu tidak terlepas juga dari kita. Tentunya kita juga akan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, evangelion kepada semua orang, kepada kita yang berkumpul di tengah-tengah keluarga. Ada janji Tuhan yang kita pegang ketika Dia membebaskan dan menyelamatkan kita, ketika Dia memberkati kita sebagai pemberita firman Tuhan. Satu situasi yang harus kita jalani, adong do hatabata nama do ikoboi do hita ramekel dia kadongan namekel rap tangis dia kadongan natangis. Kondisi seperti ini mengingatkan kita dalam situasi Yesaya sewaktu itu. Bangsa Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara yang tetap menjadi Israel dan Israel Selatan menjadi Juda. Yesaya harus berhadapi terhadap kehidupan penderitaan itu. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, dalam isi khotbah ini kita mau melihat bahwa Tuhan itu tidak murka dalam setiap kasih-Nya. Kalaupun Dia memberikan hukuman menurut kita, tapi menurut Tuhan itulah kasih yang mau Dia tunjukkan. Bangsa yang tetap memuji memuliakan Tuhan, tetapi yang juga terkadang tetap khianat kepada Tuhan, meniadakan Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kanaan, banyak yang bisa kita catat tindakan dan sikap mereka. Bahkan mereka juga mendirikan patung lembu dari emas untuk mereka sembah. Bangsa itu juga bersungut-sungut ketika datang penderitaan. Nah, pada saat ini jemaat Tuhan, khususnya HKI yang ada di Resort Perawang, adakah di antara kita yang bersungut-sungut saat terjadi wabah virus corona ini? Saya nggak tahu apakah itu bentuk bersungut-sungut. Banyak sekarang orang kalau datang ke rumah bertamu, yang punya rumah jadi akan cuci tangan. Nah, setelah dicuci tangan, lalu berkata-kata, berbicara-bicara, diskusi, pulang. Tetapi di dalam hati yang berkunjung mungkin dia tidak memahami arti cuci tangan itu, kesal juga. Kok disuruh cuci tangan? Kemarin juga ke rumah orang disuruh cuci tangan, tapi nggak dikasih makan. Nah, Bapak Ibu, pemahaman seperti ini juga membuat kita bertanya, apakah itu sungut-sungut? Ala ni nama sauma, karena keadaan inilah saya kecewa. Dikira mau makan, disuruh cuci tangan. Nah, apakah itu bersungut-sungut? Itu penilaian kita pribadi. Tapi yang mau kita lontarkan, mau kita sampaikan sebagai pembawa berita, tidak heran ketika ada orang yang ditangkap karena menyebarkan berita yang tidak benar. Dia sampaikan berita yang keliru tentang corona, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu pesan kami dari khotbah ini untuk mengurangi sungut-sungut kita, kekecewaan kita, karena Tuhan di sini bukan marah. Tuhan mau melihat iman kita dengan apa yang terjadi. Tuhan mau melihat kita apakah sesuai perkataan dan perbuatan kita di saat kita terkadang tidak mampu mengalahkan dunia ini. Karena memang dunia ini licik dan picik. Tidak ada kita yang bisa mengalahkannya tanpa bersama dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan Allah akan menghibur dan menyelamatkan umatnya.
Itu makanya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus mau rela menjalani via dolorosa, jalan salib, penderitaan, bahkan sampai mati. Ini bentuk kasih Allah yang menghibur dan menyelamatkan kita. Jadi biarlah kita katakan dalam hidup ini dan dunia ini dan lingkungan kita apa yang terjadi, biarlah semua itu terjadi. Tetapi janji Tuhan bukan janji. Dia tetap menghibur dan memelihara kita. Saya harus jujur, di situasi yang seperti ini saya semakin terhibur. Bapak Ibu juga mungkin seperti itu ya. Kita seolah-olah semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena di rumah terus. Banyakkan di rumah. Mungkin ada juga yang masih bekerja ya, yang mencari kehidupan, tetapi pasti volumenya di luar sudah berkurang. Di rumah ngapain? Ya kadang-kadang bernyanyi memuji Tuhan, kadang-kadang menghibur diri, kadang-kadang melipat tangan, berdoa, menutup mata, pergi ke kamar. Dan kayaknya doanya makin panjang mungkin Bapak Ibu ya. Dengan situasi ini kita dengar di sana tambah jumlah orang dalam pengawasan, tambah jumlah orang yang positif kena virus corona, tambah yang meninggal. Bahkan kita sedih melihat di beberapa negara luar biasanya sekali korban virus corona ini. Kemudian kita akhiri di dalam teks khotbah kita ini, di mana ayatnya yang terakhir mengatakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Orang-orang menerima Yesus yang dilambangkan di dalam diri Allah Tuhan kita, karena mereka satu kesatuan. Kalau dalam kitab Yesaya ini Allah itu Allah penghibur, dan di dalam nats kita ini Allah itu Allah yang menyelamatkan. Dia juga mengutus kita tidak hanya di perjanjian baru, tapi sampai saat ini Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dalam penyelamatan ini, dalam penghiburan ini, sebagai gereja kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih untuk membawa berita dan kabar baik. Karena itu di dalam pemilihan itu, sambutlah Tuhanmu. Sambutlah Dia pada saat Dia datang. Elu-elukanlah Dia dengan seruan Hosiana, Hosiana. Mungkin di dalam penyambutan ini kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk kedua kali. Tapi dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus siap. Kesiapan kita terus dalam memberitakan Injil. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita untuk menyiapkan diri. Jangan putus asa, jangan patah hati. Teruslah menanti dan menerima penghiburan Tuhan. Ada satu ilustrasi untuk menutup khotbah ini dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah penghibur kita, Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita tidak siap senantiasa dan kesetiaan kita berakhir, maka kita sendiri juga akan merasakan kekecewaan dalam penantian. Karena Dia tidak kasih tahu, tapi Dia berjanji pasti datang. Ada seorang putri yang mendapat telepon dari bibinya. Atau kalau bahasa Batak, saya ada anak boru, roh telepon sian naborunya. Naborunya pesan dia mau datang ke rumah karena sudah rindu dan lama tidak datang. Dan dia bilang sama namboru itu, kapan datangnya? Namborunya bilang, cepat atau lambat kami pasti datang. Kami sudah persiapkan segala sesuatu. Dan namboru itu berkata kepada anak perempuan tadi yang dalam bahasa Batak disebut main. Dia bilang, nanti aku datang bersama paribanmu. Pariban artinya anak laki-lakinya yang sudah bekerja. Dengan senang hati, anak perempuan tadi melakukan persiapan-persiapan. Apalagi dia akan bertemu dengan paribannya. Dia melakukan setiap pagi pembersihan kamarnya.
Tidak hanya kamarnya, kamar orang tuanya. Tidak hanya kamar orang tuanya, kamar yang akan dipersiapkan untuk tempat namborunya yang akan datang. Rumah dia sapu setiap hari. Piring tidak bisa ada yang kotor, asal ada kotor 2-3 dia cuci. Halaman dia sapu. Dia terus menanti di dalam sukacita kedatangan namborunya. Tilamnya yang dulunya Bapak Ibu sekali 3 bulan pun belum tentu dijemur, ini hampir tiap hari dijemur. Kebersihan rumah yang dia lakukan mungkin hanya ya katakanlah 3 bulan sekali karena harus dikerjakan oleh orang tuanya. Itu pun dia kerjakan setiap hari. 3 bulan berlangsung, asal di WA namborunya selalu bilang saya akan datang. Bibinya berkata pos maroham. Asal di WA jawabannya sebentar, tiba waktunya kami akan datang. 6 bulan saudara-saudariku, anak gadis tadi, perempuan tadi mulai surut semangatnya. Karena jawabannya terus pasti. Nah, di dalam waktu yang ditentukan, anak gadis tadi tidak lagi seperti yang apa dilakukannya dalam penantian. Dia ngalepabe, ngadojabe, nggak dikerjakannya lagi. Kembali seperti semula. Rumah kotor, dia nggak peduli. Piring bertumpuk, dia nggak mau cuci. Kamar dia nggak bersihkan. Tilam dia jarang jemur. 1 tahun kemudian, hal itu berlangsung tanpa pemberitahuan. Namborunya datang dan mempunyai rencana langsung mau meminang, mau menanyakan tentang si boru untuk dijodohkan kepada anak. Begitu mereka sampai, mereka lihat, wah, jam 11 pagi mereka sampai. Anak gadis tadi, mainnya tadi belum bangun. Namborunya pergi ke dapur, bertemu dengan orang tuanya, dilihat rumahnya kotor. Dimasukkan barangnya ke kamar yang sudah disediakan. Waduh, baunya bukan main. Namborunya sedikit kecewa melihat situasi itu. Dan ketika dia melihat suasana yang tidak mengenakan itu, akhirnya surut hatinya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi anaknya sama mainnya tadi. Karena nampak aslinya kira-kira begitu. Yang mau kita petik adalah anak mainnya tadi, anak gadis itu tidak setia dalam penantian tadi. Dia mau menanti karena ada maunya yang menguntungkan dia. Dia lupa bahwa namborunya datang sekaligus untuk menyelamatkan dia dengan masa depan yang lebih baik. Nah, begitulah hidup kita. Mungkin di masa-masa sekarang ada di antara kita yang belum siap dengan kehidupan kerohanian kita yang baik. Belum siap dengan keimanan kita di dalam kondisi dan situasi. Terkadang kita marah, kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan ini, dalam situasi ini. Tapi ingatlah saudara-saudaraku, saya mau katakan menutup khotbah ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan kita, Tuhan yang menghibur kita. Kita diminta untuk setia dalam penantian, sehingga tema kita, sambutlah Rajamu. Kita menyambut Tuhan dengan kesetiaan. Kita menyambut Tuhan dengan pengharapan bahwa semua ini pasti berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah renungan yang kami boleh sampaikan sebagai khotbah di pertaniangan sektor di Gereja Huria Kristen Indonesia Hakai Resort Perawang yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Pesan saya, menyambut Tuhan juga, kita harus berbagi kasih, kita harus memberi. Karena itu jangan lupa, kumpulkan, persiapkan, simpan persembahanmu setiap ibadah pertaniangan di rumah secara keluarga, ibadah minggu secara keluarga, sehingga nanti ada waktunya, sehingga nanti saatnya serahkanlah kepada Tuhan melalui gerejamu. Karena persembahanmu itu peleani bagian siang kaporsyamu de maka mudateo, bersyukur akan kasih Tuhan yang kita nantikan hingga saat ini. Demikianlah, mari kita bersukacita dalam penantian dan sambutlah Rajamu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.